dia pakai mobil Serena X-Trail T32. Rata-rata konsumsi bahan bakar 16,1 km per liter, Pak. 16. Wih, Irit banget ya, Pak. 16,1. Iya, itu tulisannya. Gimana caranya kalau kita pengen nambah? Ini tinggal dipencet ke atas, Pak. Ini dia ngegas. Dia nambah. Nambah. Padahal saya nggak ngegas nih. Gasnya Nah. berubah ke tangan ya? Iya. Saya Taufik Dan saya Hardi Wibowo. Ardi Wibowo. Coblos nomor 2. Kita kayak orang politik, Pak. Iya, mengucapkan selamat datang Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Masih dari kota Yogyakarta, tidak jauh dari Terminal Jombor. Kita berada di bengkel AHA Motor. Di suasana sore, kawan-kawan sudah mulai bergegas untuk sholat asar dan persiapan bersih-bersih untuk hari ini sudah terselesaikan. Nah, Sobat AHpedia, kita sudah berencana dengan Mas Hardi buat konten baru. Kontennya apa? Nah, ini beliau nih. Nah, dia pakai mobil Serena X-Trail T32. Nah, kita coba tanya. Nah, sini masuk, Pak. Mau kemana kita nih? Ya, kita mau tes drive mobil ini habis Oh. dibetulin AC. Oh, benerin AC. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, dingin? Mantap ya. Oh, ini baru dihidupin, Pak. Udah mantep aja. Udah 10, tapi udah 10 derajat itu. Belum, Pak. Harusnya dia paling enggak 4 lah. 4 derajat? Iya. Baik, Sobat AHpedia, kita berada di mobil Nissan X-Trail T32. X-Trail T32. Yang kemarin sudah muncul lagi ya? T berapa? T33? Tetelan, Pak. Tetelan buka puasa. Mas Ardi, ini ceritanya mobil sedang ganti apa nih? Kenapa Jadi, harus servis AC? Mobil ini tuh dia ketika sampai di kita, ibunya pemilik mobil ini mengeluhkan, wah Mas ini ada bau apek. Oh, bau apa? Bau apek di mobil ini, terus ada terdengar suara mendesis dari tengah, terus AC-nya nggak dingin. Jadi 3 keluhan ini sebenarnya satu masalah. Ketika kita buka pintunya ternyata udah bau freon, Pak. Ternyata bau apek yang dimaksud kalau menurut kita adalah ini bau freon, Ibu, gitu. Bukan bau apek ya? Bukan, memang bau freon. Bau freon itu kan kayak cucian yang nggak kering, kemudian menimbulkan bau apek, Pak. Nah, itu bau freon ciri khasnya seperti itu. Itu pertama. Terus memang kita cek dia kondisi evaporator mendesis. Karena di antara tanda bahwasanya freon kurang itu adalah mendesis, Pak. Jadi penyebab freon kurang itu ada kebocoran. Nah, kebocoran itu di evaporator. Nah, dari situ kita udah bisa menyimpulkan bahwasanya evaporatornya ganti. Nah, ini evaporator bocor. Nah, ini evaporator udah kita ganti. Terus sekarang kita coba lagi tes jalan sambil ngukur ini, Pak, ya, kedinginan ya. 6,9 ya? Nah, ini sih belum. Ini baru aja hidup, kemudian langsung kita begitu mobilnya udah hangat, kita hidupkan AC-nya, kita tes jalan. Nah, tapi dalam video kali ini kita mungkin nggak fokus ke AC-nya, Pak, ya. Ya. Saya kita kan belum bikin konten tentang mobil-mobil sekarang itu udah dilengkapi dengan cruise control, Pak. Fitur ya? Fitur satu di antara fitur yang memang memanjakan pengemudi supaya dia tidak menumpangkan kakinya di atas pedal gas. Karena kan kalau kita numpangin kaki di atas pedal gas itu kan sedikit banyak pasti akan membuat pegel, Pak, kaki ya. Benar. Kakinya gini terus harusnya bisa ditaruh gini, nah, dia gini terus. Nah, ada satu fitur yang namanya cruise control ini yang untuk membuat kecepatan itu konstan ya? Ya, kecepatannya itu jadi tetap berada di kecepatan tersebut tanpa harus ngurangin gas atau tanpa harus nambahin gas. Keren itu, Pak, namanya cruise control. Tapi saya tadi lupa, Pak. Sebelum buat konten ini harusnya saya ini dulu, browsing dulu. Siapa penemu cruise control? Iya. Terus mobil apa pertama kali yang pakai cruise control? Jangan-jangan tahun 60 udah punya ya? Iya, jangan. Ya, nanti mungkin teman-teman yang menonton video ini bisa menjawab ya. Google paste, searching di Google, copy paste, tolong dikasih di komentar ini YouTube ini. Gitu. Oke, ini kan kita coba. Nah, ini udah mulai dingin, kita sambil ngobrol masalah AC ini, Pak. Mantap temperatur nih. Iya, 5,9. 5,9 ya. 5,9. Mas, targetnya berapa derajat? Saya biasanya sih kalau untuk X-Trail tipe ini 4,5
4,4 lah, 4,5 derajat. Oke. Dan dia bisa. Itu 4,5 Mas tidak sampai ini ya, tidak sampai mengembun ya di. Oh enggak. Kalau ngembun pasti Pak, pasti ada pengembunan. Oh, yang kayak seperti batu es itu loh. Nah, itu frost. Oh, frost. Beku. Itu frost beku ya. Oh, kalau beku itu penyakit berarti itu. Ya, kalau beku itu biasanya dia udah 1 derajat di bawahnya 1 lah. 0 sampai -1 itu di udara yang keluar Pak. Itu kadang-kadang kita dapetin sampai 1 derajat -1 itu udara yang keluar. Nah, itu di evapnya biasanya udah -4. Dan itu kalau di evap udah -4 itu udah potensi bekunya sangat besar. Itu nggak bagus sebenarnya? Nggak. Oke. Baik. Nah, ini sambil jalan seperti biasa ini treknya lihat sini Pak. Iya, ini trek andalan ini. Tadi saya ketemu sama orang naik motor di sini Pak. Pak Taufik tuh. Ini kita keluar sini Pak. Nah Pak Taufik pernah punya pengalaman belum tentang masalah cruise control ini Pak sebelumnya Pak? Ini karena saya nggak punya pengalaman makanya saya pengen tahu. Karena saya tahunya cuma baca Mas. Ya kan disebutkan yang teknologi cruise control, apalagi sekarang kan sudah dilengkapi dengan sensor-sensor yang untuk ngerem ya Mas ya. Oh iya, ada sensor ngerem misalnya jadi dia jaga jarak ya antara mobil ini dengan mobil depannya. Betul. Kalau dulu kan cruise controlnya cuma hanya untuk menjaga konstannya. Konstan kecepatannya. Dia nggak bisa baca depannya gitu. Betul. Nah, teknologi baru itu yang Nissan Kick terbaru itu udah bisa baca. Iya. Sama yang kita pernah bahas Review. Stargazer ya. Iya, review Stargazer ya. Iya, Stargazer tuh canggih itu. Canggih. Baik. Oke, ini kita coba tes jalan dulu. Tapi kita sambil tes jalannya biasanya saya dengerin kaki-kaki juga Pak. Untuk mobil ini sih masih senyap ya. Senyap. Padahal ini. Kilometer udah 97.000. Ini tahun berapa masih? 2000 berapa ya? Ini 2015 ada? Nggak tahu Pak. 2015 kayaknya Pak. 2015? Iya. 2015 udah dilengkapi cruise control. Terus di sini ada ini ya, apa namanya? Buat milih steering control ya. Steering control ini bisa buat ngecek average speed, rata-rata kecepatan, terus trip atau jarak tempuh. Terus di sini ada rata-rata konsumsi bahan bakar 16,1 km per liter Pak. 16. Wih, irit banget ya Bang. 16,1. Iya, itu tulisannya. Ya Allah, keren ya. Iya. Sebenarnya mobil makin baru tuh sekarang makin irit ya. Irit ya Mas ya. Biarpun cc-nya besar 2500 kan ini. Ya, ini kalau ini sih ini hanya perkiraan ya. Oh, perkiraan. Mungkin kalau aktualnya 1 liter mungkin 13 kilo kali. Wow. Kalau mobil ini paling irit-iritnya. Paling irit itu 113 ya. Berarti mungkin ini sering keluar kota kali ya? Bisa jadi. Karena ini kan customer Purworejo, Pak. Oh. Nah, jadi dia mungkin kecepatan di jalan konstan dan tidak ada hambatan. Dan juga kalau jarak jauh sama dekat itu kan beda. Betul. Wah, mantap. Ini kita udah mau masuk ring road. Ring road, persiapan nanti sana kan mudah-mudahan jalannya nggak terlalu rame ya. Iya, tapi ini merah Pak, benar lagi Pak. Oh iya, hijau nih. Nah, Mas, ini kan mobil dengan teknologi seperti ini dan ini kan sudah mirip-miripnya dengan mobil apa tuh? CR-V ya? Kalau iya, X-Trail itu CR-V karena CR-V. dulu itu profesornya Nissan sama Honda itu ini konon katanya waktu di SD itu kuliah sekolah bareng Pak. Nggak tahu ding. Nah, jadi ini kelasnya sama dengan CR-V ya? Ya, CR-V. Apalagi tuh? Captiva, itu Captiva tuh Mazda CX-5 ya? Ya, Captiva 0 lewat tuh. Nah, itu kan. Tapi memang 2013-nya Nissan X-Trail itu baru keluar yang kapsul ya? Yang 2013? Yang ini 2013 ya? Ya, 2013 ini. Udah mulai kapsul kan ya? Udah mulai yang model gini. Model bulat ya? T32. Kalau sebelumnya T31 ya? Iya, yang masih kotak deh. Masih kotak ya. Itu T30 tuh Pak. Nah, itu XT Pak. XT ya? Oh, itu yang tahun 2007 tuh. 2007? Karena 2006-2007 karena grillnya udah facelift. Oh, facelift ya? Emang kelihatan Pak dari situ Pak? Kelihatan Mas. Kelihatan. Dari mata saya sih. Oke, ini kan kita coba cek. Nah, ini di sini ada tombol cancel, ada tombol on off. Terus ada kalau ke bawah itu set, kalau ke atas itu dia akselerasi atau menempatkan pada posisi sebelumnya. Ini maksudnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Ini ketika kita jalan seperti ini ingin mengaktifkan cruise control. Cruise control itu kan tadi kan sudah kita sampaikan ya. Dia supaya kecepatan konstan. Itu di on dulu, cara pakainya di on dulu. Nanti di sini ada muncul seperti gambar jarum.
Nah, itu ketika ini syarat minimal kecepatan 40 km per jam. Dari 40 sudah bisa cruise control ya? Sudah bisa. Nah, ini kalau misalnya dia udah 60 seperti ini, kita bisa ngeset, Pak. Misalnya kita ingin kecepatan konstan seperti ini, kita set itu ditarik ke bawah ininya pelatuknya. Nah, ini udah 75 km per jam setnya. Ini saya nggak ngegas pun kecepatan tetap 75 km per jam. Dia akan konstan segitu terus. Ya, dia nggak nambah, nggak berkurang. Nah, cara ngesetnya seperti itu. Kalau di depan ada mobil, ini belum dilengkapi dengan yang bisa ngatur jarak. Sehingga kita harus tetap injek rem. Meskipun kita menggunakan cruise control, bukan berarti kita layah-layah, Pak. Bukan auto apa, Pak? Ya. Yang di Tesla itu. Brake itu apa tuh? Autotomi. Autotomi. Ya itu. Ya, intinya itu aku kok lupa ya seketika. Nah, itu. Nah, kalau kita injek rem seperti ini, set rem, nah dia akan meng-cancel dengan otomatis. Ini kan ada tombol cancel. Sebenarnya tombol cancel itu dia akan meng-cancel dengan otomatis. Tapi kalau kita injek rem mobil ini, dia akan meng-cancel otomatis. Makanya dia akan turun kecepatannya. Turun kembali dengan apa? Dia akan naik kalau digas. Dia akan naik kalau digas, tetap akan seperti biasa, seperti gas. Nah, kalau misalnya kita nanti nih di depan, ini syaratnya harus 40 km per jam ya. Ini kan udah di bawah 40 nih. Tapi dia udah memiliki record atau histori atau rekaman. Mobil ini sudah pernah disetting di kecepatan 75 km per jam. Nah, kalau misalnya kita ingin nih, wah, aku pengen lagi nih kecepatan yang tadi. Misalnya kita tanpa harus menunggu di 75 km per jam, kalau udah di atas 40, ini kita pencet ke atas, Pak. Nah, dia akan ngegas sendiri. Ini saya lepas kakinya, dia ngegas. Kembali ke 75? Kembali ke 75. Itu memori yang di satu tingkat di atasnya berarti ya? Ya, yang memori yang tadi. Ini kan dia warna hijau nih, dia akan menyesuaikan 75 km per jam. Nah, ini kalau nanti saya gas, nah ini dia akan tetap akan bisa naik. Tapi nanti dia akan turun kembali ke 75 km per jam. Kalau saya gas. Ini kan saya gas nih, dia akan naik. Nah, 75-nya kan kedip-kedip. Iya, betul. Saya lepas, dia akan kembali ke 75. Nah, gimana caranya kalau kita pengen nambah? Ini tinggal dipencet ke atas, Pak. Ini dia ngegas. Dia nambah. Padahal saya nggak ngegas nih. Gasnya berubah ke tangan ya? Ya, ini saya rem ya karena depan ada mobil. Nah, dia tadi terakhir di kecepatan 90 km per jam. Sama kayak tadi misalnya ini saya mau kecepatan sama kayak tadi 90 km per jam, ini dipencet atas saja sekali. Stek. Nah, dia akan ngegas balik sendiri. Memori ke ini ya? Yang kemarin ya? Yang tadi sebelumnya. Kemarin. Ya, ini saya rem, ini kan ada mobil. Nah, misalnya kita lagi ngejar kayak gini 90 km per jam. Ini saya tunggu ya sampai 90 ya. Karena dia ini saat ini gas sendiri, saya nggak ngegas nih. Dia 80. Nah, ini udah lari 90. Kita ingin turunkan kecepatan, pencet ini, Pak. Turunkan. Nah, dia akan mereduce sendiri. Akan menurunkan sendiri, dia turun 86, 84, 83, 80 sampai kecepatan yang kita inginkan 75 atau 77 misalnya kita lepas, dia akan konstan di seperti itu juga. Enak gak? Enak, mantap teknologinya. Kita nggak usah ngegas, Pak. Iya. Ini pendukung teknologi ini apa, Mas, yang membuat berkendara itu bisa seperti ini, pakai cruise control? Ya, tentu di sana ada ada throttle-nya, ada BCM, ada ECU, semuanya bersinergi mengikuti dengan perintah dari tombol cruise control ini. Kayak gitu, Pak. Termasuk ABS juga pengaruh ya. Pendukung utama kali ya. Karena kan ABS kan yang memantau seberapa kecepatan mobil. Jadi dia yang melakukan pengereman. Ya, ketika nanti dia mobil yang melakukan cancel, itu kan ABS-nya. Ketika ABS misalnya kita injek gasnya, ABS-nya itu, dia akan meng-cancel sendiri. Kayak gitu. Throttle akan menutup. Berarti gitu. Sekarang itu sebenarnya teknologinya itu adalah menambah ya. Ya, ini misalnya kayak gini nih kita ya. Kita akan paskan di 77. Pasti dia kan throttle kan akan ngegas sendiri, Pak. Iya, nah, ketika dia udah di konstan di 77, ini kan RPM 2000 ya. Ntar dia turun sendiri. Berarti kan gas kan nutup throttle-nya. Kemudian nanti dia kan kalau udah mau turun lagi dia akan ngegas lagi. Makanya di sana RPM-nya dia naik turun. Itu kan yang bekerja di antaranya adalah throttle-nya. Berarti ke depan teknologi berkendara tanpa supir itu akan nyata ya? Iya, Pak. Nah, saya kan pernah ini, Pak, ngeliat juga di YouTube ya. Itu teknologi BMW yang terbaru ketika autopilotnya BMW itu, ketika dia pakai di kegelapan, terus ada hantu kuntilanak. Kuntilanak itu coba nakut-nakutin mobil BMW. Nah, ketika dibuka
apa namanya kuntilanak ada di samping, terus mobilnya itu kebuka, nggak ada supirnya, kuntilanak yang lari. Aduh, kawan. karena nggak ada supirnya. Ini ngeprank ini, Iya, ngeprank. ngeprank. Ya, ini mungkin diantara fitur sebagian kecil dari fitur masa depan. Kayak gitu. Cuman ya kita sedikit banyak mulai harus beradaptasi dengan fitur-fitur seperti ini. Nah, Kayak gitu, untuk fitur seperti ini sudah mulai banyak ditanamkan di mobil-mobil yang masih premium atau sudah mulai mundur turun di mobil-mobil yang kecil-kecil pertengahan itu udah ada, Pak. Oh. Kayak misalnya yang expander. Oh iya, expander Ya ya. kan, menengah itu kan udah ada, terus apa lagi, Pak? Nah, ini apa namanya? Mungkin Avanza yang baru ya? Ya, itu Veloz oh ya? iya, yang waktu kemarin pembukaan ini, di ini ya, GK Auto Service ya, itu kan kita kan ada kedatangan Avanza yang baru juga tuh. Terus baru. Nah, kayak gitu. Nah, ini sambil kita cek AC sudah AC berapa nih? sudah berapa? Oh, 5,4 Mas. 5,4 ya. Sudah 5,4. Ya. Tuh, sobat AB dia 5,4 di dalam sejuk sekali. Dingin nih, Pak ya. Nah, Mas Ardi, jadi saya kepikiran tadi agak ini ya, agak apa namanya? Agak ini boleh atau enggak ya melakukan hal seperti itu? Umpamanya nih. Apa nih, Pak? Masih menggunakan cruise control. Saya menyetel pertama cruise control itu 40 km per jam, Mas. Iya, betul. Nah, terus kan saya sudah set tuh sebagai memori ya. Iya, 40. Nah, terus saya jalan kenceng. Saya buat itu jadi engine brake. Gimana itu? Gimana itu? Ya bisa. Terus? Nih, misalnya kita praktekin aja deh. Nah, ini 40 ya. Coba. Oke, ini 40, kemudian kita set strat. Ini kan 46 km per ya? jam. Ini Ya. saya gas nih. Oke. Saya gasnya pasti di 46-nya ngomel-ngomel. Ini 46 km per jam nih, weh. Gitu kan. Oke. Nah, oke, ketika kita lepas, Ini sekarang strat, berapa? dia pasti akan turun kembali, Pak, ke 46. Karena Oh. dia akan menyesuaikan, kecuali saya rem ya, ini saya rem. Oh Karena depan iya. Berarti dia penyesuaiannya tidak langsung ya, Mas ya? Nggak langsung. Oke. Nggak seperti yang kita bayangkan, begitu ini langsung turun ke 40 enggak. Oh. Karena dia pasti kan kenyamanan juga yang Iya, betul. Kalau kita langsung seperti ini, kita lepas langsung turun ke 46, nggak bisa. Oke, baik. Jadi tadi dia akan bisa turun tapi berlahan. Ya. Berlahan akan merem pelan-pelan gitu ya. Ya, betul. Sampai ke posisi 40. Karena kalau misalnya kita pakai dengan yang cara tadi pertama, misalnya kita kan nih saya rem nih. Terus kan kalau untuk mencapai ke ini histori yang sebelumnya, itu kan tinggal pencet atasin aja sekali. Ya. Nah, dia kan akan ngegas. Nah, kalau lebih dari itu, ketika dipencet atas, justru dia akan berada di posisi yang terakhir, Pak. Di atas kecepatannya ini misalnya 68 nih. Saya gas sampai 80 terus saya pencet atas, yang saya harusnya turun sesuai dengan memori sebelumnya, itu justru ngelok di 80-nya itu tadi. Kayak gitu, Pak. Oke. Selamat buat sobat APD yang sudah memiliki mobil dengan teknologi cruise control dan tambahan-tambahan fitur lainnya. Ya, betul. Dimanfaatkan untuk keselamatan ya, kenyamanan dan berkendara, tentunya, Pak. gitu ya. Dan tentu ini juga menjadi hal yang ini, Pak ya. Kalau misalnya kita terlalu mengandalkan teknologi ini, bisa menjadi penyumbang kecelakaan juga, Pak. Oh iya. Ya, karena kan kalau misalnya belum dilengkapi dengan yang bisa mengontrol jarak menggunakan itu, terus kita berleha-leha, kita nggak memperhatikan yang depan, nah itu bahaya Iya, juga. bener juga ya. Kayak gitu. Jangan sampai dia malah tidak siap lagi ya. Iya. Dia nggak siap. Nggak siap, malah kan harus ngerem. Heeh. Wah. Karena tadi Mas melakukan menurunkan gas itu dia nggak ngerem ya? nggak. Dia hanya main di throttle ya? Iya, main di Throttle throttle. Dia akan menyeimbangkan sesuai Oh. dengan kebutuhannya. Iya. Gitu, Pak. Nah, teknologi terakhir itu yang kita lihat waktu di acara Gias ya, Mas ya? Oh iya, Yang ada yang ada orang lewat terus dia langsung ngerem ya? betul. Ada orang lewat ngerem. Nah, itu di teknologi baru ya? Di truk juga ada, Pak. Truk, oh iya benar, truk Volvo Volvo kemarin itu tuh, kan? iya. Yang kita Scania, lihat itu. ya, Mercy, ya betul. Ketika ada orang nyebrang, langsung ngerem mendadak. Dan itu sebenarnya sih kalau yang truk ya, itu kalau bebannya di belakang berat, kasihan. Kasihan ya, bisa pindah ke depan semua. Iya, karena apa? Gaya apa itu, Pak? Apa tuh? Gaya tarik? Bukan, saya pernah baca di fisika itu, tapi lupa. Udah dari SMP, Pak, saya baca. Saya juga baca itu kemarin. Ya, jadi gaya dorong dari beban yang dibawa itu. Seperti itu, Pak. Hukum apa itu ya? Pak, hukum fisika itu, Pak. Baik, nanti sobat APD yang tahu jawab ya di bawah ya, di komen ya. Nah, baik sobat APD ya, mungkin sekian dulu informasi yang kita bisa bagi Pak. di sore hari ini.
Sekali lagi karena Ramadan akan tiba, mungkin video ini ditayangkan besok Ramadan kali ini ya. Ya betul Pak. Nah, jadi saya Taufik, Dan saya Hardi Wibowo, coblos nomor 2. Kita kayak orang politik Pak. Iya, mengucapkan selamat datang Ramadan, Marhaban ya Ramadan. Melaksanakan Ya. puasa dan aktivitas lain, ibadah-ibadah lain. Betul. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah ada di hidup kita. Dan kita juga bisa diterima segala amal yang kita lakukan Pak. Itu yang terpenting. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.